I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a young man. You know, at 19, you've still got a lot of football future ahead of you. So to make a commitment for Indonesia that young, I think that shows great maturity and a massive commitment to this country. Huge commitment. Mitchell Baker terus mencuri perhatian selama menjalani pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia di Bali. Penyerang berusia 19 tahun itu mendapat pujian langsung dari pelatih kepala John Hartman yang menilai perkembangan serta semangat Mitchell sangat menjanjikan. Menurut Hartman, sejak bergabung dalam sesi latihan, Mitchell selalu menunjukkan antusiasme tinggi dan memiliki keinginan besar untuk mencetak gol di setiap kesempatan. Sikap tersebut dinilai menjadi modal penting bagi seorang penyerang muda yang baru memulai perjalanannya bersama skuad Garuda. Tak hanya mengapresiasi performanya di lapangan, Hartman juga memuji keputusan besar yang diambil Mitchell dengan memilih menjadi warga negara Indonesia di usia yang masih sangat muda. Bagi pelatih asal Inggris itu, keputusan tersebut mencerminkan kedewasaan sekaligus komitmen yang besar terhadap masa depan Timnas Indonesia. Mitchell sendiri resmi menjadi WNI setelah menjalani pengambilan sumpah pada 13 Juli 2026 dan kini mulai mengikuti program latihan bersama skuad Garuda. Bahkan Hartman mengungkapkan bahwa tim pelatih dan para pemain akan menggelar perayaan sederhana secara internal sebagai bentuk apresiasi atas status baru Mitchell sebagai warga negara Indonesia sekaligus menyambut kehadirannya di lingkungan Timnas Indonesia. Kabar kurang mengembirakan datang dari pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali. Yaakob Sayuri dipastikan harus mengakhiri lebih cepat kebersamaannya bersama skuad Garuda setelah mengalami cedera yang membuatnya tidak dapat melanjutkan persiapan menuju Piala AFF 2026. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Yaakob melalui unggahan di Instagram Story pribadinya. Dalam pesannya, pemain berusia 28 tahun itu mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan rekan-rekan setim selama menjalani pemusatan latihan. Ia mengaku cedera memaksanya beristirahat lebih awal dari rencana, meski tetap berjanji akan terus memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia dari luar lapangan. Yaakob juga menyampaikan doa agar perjuangan rekan-rekannya membuahkan hasil terbaik dan target yang telah ditetapkan bersama dapat tercapai pada tahun ini. Absennya Yaakob tentu menjadi kehilangan bagi Timnas Indonesia, mengingat dirinya merupakan salah satu pemain yang mampu memberikan kecepatan dan kreativitas di sektor sayap. Sementara itu, skuad Garuda tetap melanjutkan pemusatan latihan hingga 25 Juli, dengan fokus yang kini mulai beralih dari peningkatan kondisi fisik menuju pematangan taktik serta kerjasama antar pemain menjelang bergulirnya Piala AFF 2026. Nama Million Manhoef kembali menjadi perbincangan setelah penyerang Stoke City itu dikabarkan mulai membuka peluang untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemain berdarah Indonesia tersebut sebelumnya memilih menunggu kesempatan membela Timnas Belanda. Namun kini, Million disebut siap mempertimbangkan apabila mendapat tawaran untuk bergabung bersama skuad Garuda. Kabar tersebut tentu menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia, karena Million dikenal sebagai pemain sayap modern yang memiliki kecepatan tinggi, kemampuan dribble 1 lawan 1, serta fleksibilitas bermain di beberapa posisi lini depan. Selain memiliki naluri mencetak gol, ia juga dikenal aktif melakukan tekanan tinggi kepada lawan dan mampu memenangkan duel meski tidak memiliki postur yang terlalu besar. Di usianya yang masih muda, Million juga telah mengumpulkan pengalaman bermain di kompetisi Eropa bersama Stoke City. Sejak beberapa tahun terakhir, namanya memang sering disebut sebagai salah satu pemain keturunan yang diharapkan memperkuat Timnas Indonesia. Kini, setelah Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans lebih dulu menjadi bagian skuad Garuda, perhatian publik mulai tertuju kepada Million Manhoef yang disebut telah membuka pintu untuk membela Indonesia apabila proses tersebut benar-benar diwujudkan. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang bergulirnya Asian Championship 2026 dengan membawa target besar mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara Asia Tenggara. Tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste, membuat skuad Garuda harus menghadapi persaingan ketat sejak fase penyisihan. Pelatih kepala John Hartman pun menyadari tantangan yang menanti timnya tidak akan mudah.
Menurut pelatih asal Inggris tersebut, Vietnam masih menjadi lawan terkuat di grup karena memiliki pengalaman sebagai juara dan dinilai sudah memahami cara memenangkan turnamen seperti Piala AFF. Meski demikian, Hartman menegaskan seluruh peserta di grup A tetap harus diwaspadai karena masing-masing memiliki karakter permainan yang berbeda. Turnamen ini juga menjadi pengalaman pertamanya merasakan atmosfer sepak bola Asia Tenggara secara penuh. Setelah sebelumnya lebih banyak memimpin timnas Indonesia dalam laga kandang di Jakarta, kini Hartman harus menghadapi pertandingan dengan situasi dan tantangan yang berbeda. Karena itu, ia meminta seluruh pemain untuk tidak memikirkan target terlalu jauh. Fokus utama Garuda adalah menjalani setiap pertandingan satu persatu dengan konsentrasi penuh sebelum memikirkan langkah berikutnya dalam upaya mewujudkan impian menjadi juara Asian Championship 2026. Nama Pascal Struijk kembali menjadi perhatian publik sepak bola Indonesia. Bek berdarah Indonesia itu kembali dikaitkan dengan peluang memperkuat timnas Indonesia setelah proses pendekatan yang dilakukan PSSI dalam beberapa bulan terakhir. Struijk diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak kakek ibunya dan sejak lama masuk dalam daftar pemain diaspora yang dipantau untuk memperkuat skuad Garuda. Keseriusan tersebut terlihat ketika asisten pelatih timnas Indonesia, Simon Grayson, sempat mendatangi markas Leeds United pada Maret 2026 untuk bertemu langsung dengan sang pemain. Tak lama setelah pertemuan itu, Struijk juga mengunggah foto yang memperlihatkan tato bergambar Garuda di betisnya. Unggahan tersebut langsung memunculkan spekulasi luas bahwa bek berusia 26 tahun itu membuka peluang untuk membela timnas Indonesia pada masa depan. Hingga saat ini memang belum ada pernyataan resmi mengenai kesediaan Struijk menjalani proses naturalisasi. Namun apabila nantinya ia memutuskan bergabung, bek tersebut berpotensi menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi yang pernah memperkuat timnas Indonesia. Karena itu, perkembangan mengenai masa depan Pascal Struijk terus menjadi perhatian besar PSSI dan para pendukung Garuda yang berharap proses naturalisasi tersebut benar-benar dapat terwujud dalam waktu mendatang.